Pernah nggak sih waktu kalian mau transfer kripto, tapi kalian tuh gagal karena nggak punya saldo untuk gas fee? Welcome to the real world of blockchain. Hari ini kita bakal bahas salah satu hal yang paling sering bikin orang frustrasi, tapi crucial to understand, which is gas fee. Apa itu gas fee? Imagine blockchain sebagai jalan tol yang padat. Setiap kali kalian mau lewat, kalian tuh harus bayar tol. Gas fee ini adalah biaya tol tersebut. But it's not just the fee. Gas fee adalah biaya untuk computational work yang dibutuhkan untuk memproses transaksi kalian. Mirip lah kayak kalau kalian tuh mau transaksi antar bank. Think of it like this. Gas itu bahan bakar untuk computational engine. Gas price adalah harga bahan bakar per liter. Gas limit itu berapa liter maksimal yang kalian tuh willing to pay. Dan gas fee adalah jumlah gas yang digunakan dikali dengan gas price. Jadi, semakin kompleks transaksi kalian, semakin banyak gas yang diperlukan. Siapa sih yang dapat gas fee ini? Gas fee ini dibayar ke para validators atau miners yang memproses transaksi kalian. Jadi ini tuh bukan profit untuk pihak platformnya ya, tapi kompensasi untuk orang-orang yang emang menjaga keamanan dan keberlangsungan transaksi di blockchain. Kenapa gas fee bisa naik turun? Jadi ada yang namanya network congestion. Bayangin aja kayak kamu tuh order makanan lewat app di jam makan siang, di mana semua orang juga lagi lapar dan ya order barengan. Driver ojol kan jumlahnya terbatas ya. Jadi semakin banyak yang order, semakin panjang tuh antriannya. Kalau kamu pengen order kamu diprioritasin, kamu tuh harus bayar delivery fee yang lebih mahal. Di blockchain juga sama. Saat jaringan padat, transaksi kamu tuh bisa nunggu lama di antrian. Jadi kalau kamu mau transaksi kamu diproses lebih cepat, ya kamu perlu bayar gas fee yang lebih tinggi. Semakin ramai jaringannya, semakin mahal biayanya. Mirip lah kayak orderan pas jam sibuk. Dan masalah gas fee yang mahal ini tuh sebenarnya masalah klasik di Bitcoin dan Ethereum. Untungnya, sekarang tuh udah ada banyak inovasi untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti Layer 2 untuk jaringan Ethereum. Layer 2 ini tuh sebenarnya bukan saingan ya, tapi supporter untuk jaringan Ethereum. Dulu tuh ya, saat Ethereum tuh lagi rame-ramenya, bahkan setelah shifting ke Proof of Stake, gas fee-nya tuh bisa mencapai belasan sampai puluhan dolar. Kenapa bisa semahal itu? Karena Ethereum itu jumlah dan kompleksitas transaksi yang bisa diproses per blok itu terbatas banget dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Jadi, biaya validasi per transaksinya tuh masih berasa. Sekarang sih karena marketnya ya, lagi sepi di Ethereum, gas fee di Ethereum tuh jauh lebih murah ya. Bahkan untuk transaksi biasa tuh ya, biaya gasnya itu bisa di bawah 5 dolar, bahkan bisa di bawah 1 dolar. But still, kalau dibandingkan dengan Layer 2, perbedaan gas fee itu masih jauh. Layer 2 seperti Polygon, Arbitrum, Optimism, dan Base itu emang dirancang untuk membantu Ethereum scale tanpa mengorbankan keamanannya. Jadi singkatnya, Layer 2 ini tuh lebih murah, lebih cepat, dan tetap aman. Biayanya tuh relatif rendah, di bawah 0,05 dolar atau bahkan bisa di bawah 0,01 dolar. Kurang lebih itu udah nggak berasa sama sekali, tapi kita tetap perlu native token alias coin untuk gas fee-nya, yaitu ETH dan POL khusus untuk Polygon. Kenapa sih Layer 2 ini bisa jauh lebih murah? Karena Layer 2 memproses ratusan transaksi off-chain, lalu di-packing ya, dipadetin nih, jadi satu transaksi yang dikirim ke Ethereum. Jadi gas fee-nya tuh kayak lebih murah karena dibagi ke ratusan user. Ya mirip dengan carpooling lah, atau kalian kalau nebeng ride sama temen kalian ya. Daripada semua orang naik mobil sendiri, terus bayar bensin penuh, bayar tolnya sendiri-sendiri. Kalian naik mobil bareng-bareng, terus split bill aja, split biayanya. Yang menarik ini, semua Layer 2 kecuali Polygon kan tetap pakai ETH untuk gas fee payment. Jadi Layer 2 ini mendukung ya Ethereum sebagai Layer 1 dan meningkatkan kegunaan koin ETH itu sendiri. Gimana sih kita bisa menghemat gas fee? Berdasarkan semua hal yang udah kita bahas, jadi ambil kesimpulan bahwa tips hemat itu ada 2. Pertama, timing. Cara paling gampang untuk bisa save money adalah dengan pay attention to timing. Kalian tuh bisa pakai gas trackers kayak GasNow atau ETH Gas Station untuk monitoring gas. Simpelnya, pahami aja 2 periode ini. High demand periods yang biasa tuh terjadi saat ada NFT launch yang viral,
dan ribuan orang tuh FOMO beli NFT waktu yang bersamaan, atau waktu ada market crash yang bikin panic selling, atau ya sebaliknya, bikin panic buying. Resultnya, ya gas fee-nya bisa meledak. Sedangkan ada juga low demand periods, biasa sih terjadi saat di weekend atau ya sekitar jam 1 sampai 8 pagi UTC time ya. Jadi network tuh jauh lebih sepi. Atau juga bisa saat bear market, saat activity tuh menurun drastis. At these times, ya gas fee itu murah banget. Atau kalian juga bisa pakai layer 2 instead of Ethereum untuk transaksi seperti payments dan trading. Hanya gunakan Ethereum tuh kalau emang perlu banget ya. Dengan ini kalian tuh bisa nge-save gas fee sampai 90% lebih. Terus kalau kalian emang mau lebih advance, kalian bisa explore dua hal ini. Smart Transaction Management. Jadi daripada kalian tuh ngelakuin banyak transaksi satu persatu, coba aja di batch kayak yang dilakukan layer 2 ya. Hal ini juga bisa dilakukan di mainnet Ethereum dengan tool seperti multisender atau disperse. Atau bisa juga kalian codingin ya kalau emang perlu lebih advance gitu ya. Selain itu, wallet kalian juga sebenarnya ada fitur untuk pengaturan gas fee. Kalian tuh bisa cari tahu aja gimana cara atur gas fee-nya biar kalian tuh pakai yang namanya low gas fee. Jadi kalian tuh akan memproses transaksi tapi lebih lambat. Keep in mind aja, jangan set terlalu rendah karena beresiko transaksinya gagal atau nyangkut. Dan kalau hal ini terjadi tetap ada biaya yang terpotong. Ingat aja ya, gas fee ini tuh ada untuk mencegah spam dan memastikan keamanan network. The key is understanding when and how to minimize it. Next, kita akan explore smart contracts, the program di balik aplikasi yang kalian pakai dan tokens yang kalian beli.